Selamat datang semuanya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sekilas tentang kebudayaan disiplin masyarakat Singapura. Yang pertama adalah profil singkat dari negara Singapura. Singapura atau nama resminya Republik Singapura adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 85 mil di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Singapura adalah sistem pemerintahan republik parlementer yang kepala negaranya adalah seorang presiden. Sejarah singkat negara Singapura. Pada abad ke-14, pulau kecil berlokasi strategis ini mendapatkan julukan baru. Menurut legenda, seorang pangeran dari Palembang sedang berburu ketika ia melihat seekor hewan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Menganggap ini pertanda yang bagus, pangeran kemudian mendirikan kota di mana hewan itu ditemukan dan menamainya kota Singa atau Singapura yang diambil dari bahasa Sanskerta Simha atau singa dan pura yang berarti kota. Pada tahun 1963, Malaysia dibentuk, terdiri dari Federasi Malaya, Singapura, Sarawak, dan Kalimantan Utara. Gerakan itu dimaksudkan untuk mendorong hubungan yang lebih dekat. Namun, penyatuan Singapura dengan negara lainnya terbukti gagal dan kurang dari 2 tahun kemudian, pada 9 Agustus 1965, Singapura meninggalkan Malaysia untuk menjadi negara demokratis yang merdeka dan berdaulat. Yang selanjutnya, kebudayaan disiplin di Singapura. Salah satu kunci kesuksesan Singapura adalah adanya kedisiplinan yang tinggi dari penduduknya. Mereka disiplin dalam menuntut ilmu untuk menguasai teknologi, disiplin dalam menghargai waktu, disiplin dalam penegakan hukum, dan lain sebagainya. Kedisiplinan masyarakat Singapura sangat terlihat ketika kita pertama kali menginjakan kaki di Changi Airport ataupun di Singapore Harbour Front. Hampir tidak ada pesawat ataupun kapal feri yang menunda keberangkatannya. Jika penumpang datang terlambat, maka mereka harus bersiap-siap untuk membeli tiket untuk keberangkatan selanjutnya. Kedisiplinan masyarakat di Singapura tidaklah terbentuk secara instan. Pada mulanya, masyarakat di Singapura juga susah diatur seperti masyarakat di Indonesia. Namun, pemerintah di sana berhasil mendisiplinkan warganya seperti saat ini. Tentu saja ada faktor-faktor pendukung terciptanya kedisiplinan pada masyarakat di Singapura. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Penegakan hukum yang konsisten. Hukum di Singapura ditegakkan secara konsisten. Bapak bangsa Singapura, Lee Kuan Yew, telah menanamkan warga negaranya untuk taat pada aturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Beliau menyadari bahwa sebagai negara kecil yang minim sumber daya alam, Singapura tidak akan bisa maju dan berkembang apabila warga negaranya tidak secara sadar mentaati hukum dan peraturan yang berlaku. Bagi pelanggar hukum di Singapura, telah disediakan berbagai macam tingkatan hukuman sesuai dengan kadar pelanggaran yang mereka perbuat. Untuk pelanggaran hukum kedisiplinan yang bersifat ringan, mereka akan dikenakan denda. Berikutnya adalah penjara atau kerja sosial. Pada tahap selanjutnya, para pelanggar hukum akan dikenakan hukuman cambuk, dan hukuman bagi pelanggar hukum di Singapura yang paling berat adalah hukuman gantung sampai mati. 2. Penggunaan teknologi untuk mengontrol penegakan hukum. Jika kita berkunjung ke negara Singapura, kita akan jarang sekali menemukan polisi yang berjaga-jaga di jalan raya atau berpatroli keliling kota sebagaimana yang sering kita temui di Indonesia. Singapura telah mengadopsi penggunaan teknologi canggih untuk membantu mengontrol penegakan hukum. Hampir di setiap sudut kota Singapura, kita bisa menemukan CCTV. Penggunaan CCTV secara tidak langsung telah mengganti peranan polisi yang harus berjaga-jaga di beberapa tempat. Hal ini sangat efektif untuk menghemat tenaga manusia. Selain CCTV, mesin parkir elektronik telah menggantikan peranan juru parkir di Singapura. Sehingga apabila ada pelanggar parkir, maka tidak akan lama akan ada surat tilang yang dikirimkan ke rumah pelanggar tersebut. 3. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.
Sejak awal, masyarakat di Singapura telah disadarkan oleh kondisi negara mereka yang sempit. Untuk membangun rumah saja, warga negara Singapura sangat sulit untuk menemukan lahan. Pembangunan tempat tinggal telah dikelola pemerintah dengan membangun apartemen yang bertingkat. Dari kondisi inilah, masyarakat Singapura sangat disiplin dalam menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan tempat tinggal mereka yang terbatas. Untuk menjaga lingkungan tetap dalam kondisi yang baik dan bersih, pemerintah Singapura telah menerapkan regulasi-regulasi yang mungkin tidak ada di negara Indonesia. Berikut contoh-contoh pelanggaran hukum yang mungkin tidak berlaku di negara kita. Yaitu yang pertama, adanya larangan permen karet. Ya, kalian tidak salah dengar, permen karet dilarang di Singapura. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak ingin tempat-tempat layanan publik dikotori oleh kunyahan permen karet. Bermula ketika muncul berbagai masalah, mulai dari tersumbatnya lubang kunci, macetnya tombol lift, kotak-kotak surat yang dipenuhi dengan kunyahan permen karet, hingga mengotori fasilitas-fasilitas publik seperti trotoar, bus, telepon umum, dan lain-lainnya. Akhirnya, karena dianggap sebagai salah satu penyebab kotor dan sangat mengganggu, pemerintah mengeluarkan regulasi pelanggaran mengunyah permen karet di negara Singapura. Kemudian yang kedua, larangan merokok di tempat umum. Larangan ini berlaku di semua tempat dalam ruangan di mana digunakan masyarakat untuk berkumpul, tempat-tempat umum, dalam ruangan seperti pusat perbelanjaan, kantor, dan juga toko. Kemudian pada tahun 2013, larangan merokok ini diperluas dengan menyertakan ruang multitujuan, jembatan pejalan kaki, trotoar tertutup atau linkways, dan juga lingkungan di luar rumah sakit, serta radius 5 meter di sekitar halte bus. Kemudian yang ketiga, adanya larangan membuang sampah sembarangan. Singapura senantiasa berusaha untuk mempertahankan reputasinya sebagai suatu negara terbersih lingkungannya di dunia. Penyediaan tempat-tempat sampah di berbagai tempat menjadi bukti bahwa pemerintah Singapura sangat serius dalam menangani kebersihan lingkungan dari sampah. Bagi para pelanggar akan dikenakan denda sebesar $300 Singapura yang buang sampah dalam jumlah kecil seperti bungkus permen ataupun kertas truk belanja. Sedangkan untuk mereka yang membuang sampah lebih besar secara sengaja seperti bungkus makanan akan dihadapkan kepada pengadilan yang kemudian akan dihukum kerja sosial selama 12 jam. Kemudian selanjutnya ada hukuman mati bagi pengedar narkoba serta pemegang senjata api. Hukum di Singapura tidak akan mentoleransi para pengedar narkoba. Apabila tertangkap, mereka akan segera diajukan ke pengadilan untuk selanjutnya dikenakan hukuman gantung sampai mati. Apabila petugas imigrasi mencurigai ada penduduk Singapura yang kembali dari Batam atau dari Johor atau dari luar negeri manapun dengan kondisi mata merah, maka mereka akan menyuruh orang tersebut untuk tes urin. Apabila hasil tes menunjukkan bahwa mereka positif menggunakan narkoba, maka orang tersebut langsung dimasukkan ke dalam penjara dan mendapatkan hukuman cambuk. Kemudian, begitu juga bagi para penjahat yang menggunakan senjata api, maka hukuman mati akan menanti mereka. Untuk itulah, para penjahat di Singapura hanya menggunakan senjata tajam dan untuk melancarkan aksi kejahatannya. Kemudian, peraturan selanjutnya yaitu menghargai waktu. Kesadaran masyarakat Singapura untuk menghargai waktu telah tertanam sejak mereka kecil, sehingga kita tidak akan menemukan istilah jam karet seperti halnya di Indonesia. Masyarakat Singapura telah menyadari bahwa waktu adalah modal yang berharga untuk meraih kesuksesan. Apabila kita benar dalam menggunakan waktu dan mengatur waktu, maka kesuksesan akan mudah diraih. Itulah contoh-contoh pelanggaran hukum yang mungkin tidak berlaku di negara kita, Indonesia, tetapi berlaku di Singapura. Sekian video singkat kami mengenai kebudayaan disiplin masyarakat Singapura. Terima kasih karena telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!